Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Nawir dalam video pembelajaran menginstal Mikrotik Router OS di Oracle VM VirtualBox. Kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan SMK Negeri 1 Pakis Haji tahun 2022. Tujuan video pembelajaran 1. Melalui video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan tentang software aplikasi Oracle VirtualBox dengan benar. Melalui video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan tentang Mikrotik Router OS dengan benar. Melalui video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam praktek menginstal Mikrotik Router OS di VirtualBox dengan penuh percaya diri. Melalui video pembelajaran, peserta didik dapat melakukan langkah-langkah instalasi Mikrotik Router OS di VirtualBox secara mandiri dengan tepat. Daftar isi materi. Yang pertama, Oracle VirtualBox. Yang kedua, Mikrotik Router OS, alat dan bahan. Kemudian langkah-langkah instalasi Mikrotik Router OS. Oracle Virtual Machine VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi yang dapat digunakan untuk mengeksekusi sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama. Sebagai contoh, jika seseorang mempunyai sistem operasi Microsoft Windows yang terpasang di komputernya, maka seseorang tersebut dapat pula menjalankan sistem operasi lain yang diinginkan di dalam sistem operasi Microsoft Windows. Fungsi ini sangat penting jika seseorang ingin melakukan uji coba dan simulasi instalasi suatu sistem tanpa harus kehilangan sistem yang ada. Aplikasi dengan fungsi sejenis seperti VirtualBox atau lainnya ya adalah VMware dan Microsoft Virtual PC. Sistem operasi yang dapat menjalankannya antara lain Linux, macOS 10, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Solaris, dan OpenSolaris. VirtualBox pertama kali dikembangkan oleh perusahaan Jerman Innotech GmbH pada Februari 2008. Innotech GmbH diakuisisi oleh Sun Microsystems dan menjadi milik Oracle saat pengakuisisian Sun Microsystems. Mikrotik Router OS merupakan sistem operasi yang diperuntukkan sebagai network router. Mikrotik Router OS sendiri adalah sistem operasi dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menjadikan komputer biasa menjadi router network yang handal, mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk IP network dan jaringan wireless. Fitur-fitur tersebut diantaranya firewall dan NAT, routing, hotspot, point-to-point, tunneling protokol, DNS server, DHCP server, hotspot, dan masih banyak lagi fitur lainnya. Mikrotik Router OS merupakan sistem operasi Linux based yang diperuntukkan sebagai network router, didesain untuk memberikan kemudahan bagi penggunanya. Administrasinya bisa dilakukan melalui Windows Application atau biasa disebut dengan Winbox. Selain itu, instalasi dapat dilakukan pada standar komputer PC yang cukup besar untuk penggunaan standar, misalnya hanya sebagai gateway. Untuk keperluan beban yang besar, network yang kompleks, routing yang rumit, disarankan untuk mempertimbangkan pemilihan sumber daya PC yang memadai. Ini adalah versi Mikrotik dalam bentuk perangkat lunak yang dapat dipasang pada komputer rumahan melalui CD. File image Mikrotik Router OS bisa diunduh dari website resmi Mikrotik, yaitu www.mikrotik.com. Namun, file image ini merupakan versi trial Mikrotik yang hanya dapat digunakan dalam waktu 24 jam saja. Untuk dapat menggunakannya secara full time, Anda harus membeli lisensi key dengan catatan satu lisensi hanya untuk satu hard disk. Level router OS dan kemampuannya. Mikrotik Router OS hadir dalam berbagai level. Tiap level memiliki kemampuannya masing-masing, mulai dari level 3 hingga level 6. Secara singkat, level 3 digunakan untuk router berinterface Ethernet, level 4 untuk wireless client atau serial,
interface, level 5 untuk wireless AP, dan level 6 tidak mempunyai limitasi apapun. Untuk aplikasi hotspot bisa digunakan level 4 200 pengguna, level 5 500 pengguna, dan level 6 tidak terbatas. Alat dan bahan yang digunakan: 1 unit PC atau laptop, software sistem operasi Windows 10, software aplikasi Oracle VM VirtualBox versi 6.1, file image Mikrotik router OS Mikrotik 7.1.3, kemudian web browser kita gunakan Google Chrome, dan kita juga butuh koneksi internet untuk mendownload file image-nya. Langkah-langkah instalasi Mikrotik router OS itu ada 3. Yang pertama kita persiapan, kemudian yang kedua kita persiapkan file ISO-nya, yang ketiga kita jalankan instalasinya ya. Yang pertama tadi mempersiapkan mesin virtualnya, kemudian yang kedua mempersiapkan file ISO-nya atau file masternya, kemudian yang ketiga adalah menjalankan instalasi Mikrotik router OS. Baik, kita ke mempersiapkan mesin virtual dulu. Langkah yang pertama kita buka VirtualBox-nya ya. Jadi kita double klik VirtualBox-nya, kemudian kita klik mesin ya, menu mesin, kemudian new, kemudian kita ketikkan Mikrotik ya. Kemudian kita next. Ya, di sini saya next saja. Kemudian untuk memory size-nya kita next saja 64 MB. Kemudian create ya, kita pilih yang tengah ini, create virtual hard disk, create, kemudian VDI, kita klik next, kemudian dynamically next ya. Selanjutnya untuk ukuran size hard disknya kita kurangi saja biar lebih cepat dalam penginstalannya. Kita kasih 128 MB ya. Kemudian kita klik create. Nah, ini sudah jadi ya untuk persiapan instalasi Mikrotiknya. Ini mesin virtualnya sudah jadi. Kemudian langkah selanjutnya kita persiapkan file ISO-nya. Kita download dulu dari mikrotik.com. Kita buka web browser ya. Kemudian kita ketikkan alamatnya ya, www.mikrotik.com/download ya. Lalu kita scroll ke bawah, kita cari yang router OS versi 7, cari yang x86, kita pilih yang CD image saja, kemudian kita pilih yang versi 7.1.3 stable ya, di yang tengah ini. Kita klik ya. Kemudian kita oke ya, kita oke. Kita download di sini ya. Kita download. Kita tunggu beberapa saat sampai terdownload semua, sampai 100% ya. Baik, ini sudah mulai selesai. Ini sudah selesai. Selanjutnya kita ke VirtualBox di sini ya. Kita klik start. Tadi proses downloadnya sudah selesai. Kita klik start ya. Kita ke
VirtualBox. Kemudian akan muncul select startup disk ya. Kita pilih yang choose file ya, di sebelah kanan ini, di bawah di sebelah kanan ada icon foldernya, kita klik, kemudian kita klik add. Kita cari file download tadi ya, ada di sini, ini sudah ketemu. Kemudian kita klik open. Kemudian kita klik choose. Selanjutnya kita klik start. Ini proses booting ya. Nah, di sini untuk instalasinya kita tekan huruf I, kemudian ada pertanyaan ya, ada peringatan. Jadi semua data di hard disk ya, akan terhapus ya. Ini hard disknya VirtualBox ya, bukan hard disk milik laptop utama ya. Kita ketik Y untuk yes ya. Ini proses instalasinya. Nah, ini sudah selesai proses instalasinya. Kita jangan tekan enter dulu ya. Kita keluarkan dulu CD-nya ya, dengan cara klik menu device, kemudian optical drive ini kita hilangkan tanda centang pada MikroTik 7.1 ya, .iso-nya ini kita hilangkan. Kita klik ya, nanti akan muncul force unmount, kita klik saja force unmount. Nah, kalau sudah, kita tinggal tekan enter. Ini nanti proses booting. Nah, ini start ya, ini sudah bisa ya, ini sudah masuk ya. Untuk loginnya kita coba login ya, ketik admin, kemudian passwordnya masih kosong ya. Dan ini akan muncul pertanyaan, do you want to see the software lisensi? Apakah Anda ingin melihat lisensi softwarenya? Saya ketik no saja biar lebih cepat. Kemudian kita tekan tombol enter untuk continue. Nah, untuk versi yang 7 versi 7 inilah, itu kita harus mengganti passwordnya. Kita harus ganti passwordnya, tidak boleh kosong ya. Jadi untuk passwordnya saya ketik aja admin, kemudian diulangi lagi passwordnya. Nah, ini sudah berhasil ya. Kita coba untuk perintahnya IP interface print, kita coba. Nah, ini sudah bisa jalan untuk MikroTik router OS nya. Nah, nanti kalian bisa melihat video prakteknya ya. Kalian lihat lagi, kalian amati, kemudian setelah kalian amati, kalian coba praktekkan sendiri ya. Setelah itu terima kasih ya. Tapi sebelum babak tutup ini kita simpulkan. Jadi kita gunakan VirtualBox atau mesin virtual. Kita menggunakan mesin virtual untuk simulasi atau uji coba agar komputer utama kita itu tidak berpengaruh ya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, itu tidak berpengaruh di komputer utama kita. Jadi kita lebih enak ya, misalnya uji coba atau simulasi ya. Jadi ketika kita ingin menggunakan sistem operasi baru, kita bisa uji coba di komputer utama kita tanpa mengganggu komputer utama kita ya. Itu cukup sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.